Halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada beberapa update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Para pemain Manchester United gembira dengan kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Sumber di ruang ganti mengatakan para anggota skuad United terkesan dengan kinerja Amorim di Sporting dan kini optimis akan meraih musim yang sukses. Menurutku berita-berita seperti ini bukan hal yang baru bagi kita semua. Memang setiap pergantian pelatih, para pemain selalu menyampaikan opini bahwa dia senang dengan kedatangan pelatih baru, akan sukses bersama dengan pelatih yang baru, merasa bersemangat, merasa optimis. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa selalu ada narasi berita dari ruang ganti? Nah, ini kan sampai saat ini menandakan bahwa selalu ada orang di dalam internal Manchester United yang membocorkan situasi terkait ruang ganti Manchester United. Bayangkan, aku nggak pernah dengar situasi ruang ganti Chelsea, situasi ruang ganti Arsenal, situasi ruang ganti Manchester City. Itu beritanya nggak sekenceng kayak Manchester United gitu loh. Terlepas itu betul atau tidak, tapi aku kadang lucu aja melihat berita-berita seperti itu ya. Terlepas itu benar atau enggak, tapi menurutku sisi positifnya adalah para pemain menjadi lebih terpacu, para pemain menjadi lebih bersemangat untuk menunggu kedatangan Ruben Amorim ini sebagai pelatih baru di Manchester United. Dan aku pribadi juga sangat menantikan kedatangan Ruben Amorim ini. Mengapa? Karena skema yang akan diusung oleh Ruben Amorim ini menurutku sangat tertarik, menurutku sangat menarik untuk diterapkan di Manchester United. Dan para pelatih kalau ingin menerapkan skema ini harus bekerja dengan sangat keras. Nah, yang jadi masalah adalah sekalipun para pemain semangat, para pemain optimis, nanti realitanya bisa benar-benar dijalankan atau enggak. Bisa konsisten untuk menerapkan skema yang ingin dijalankan oleh Ruben Amorim ini apa enggak. Karena itu nanti akan menjadi persoalan yang berbeda. Oke lah semangat, oke lah optimis, kan belum datang. Nanti kalau misalkan udah datang, udah jalan paruh musim gitu, apakah para pemain masih tetap bersemangat? Nah, karena apa ya? Menurutku hal seperti ini tidak akan pernah selesai kalau misalkan dari internal Manchester United pun tidak ada sebuah tindakan tegas terhadap para pemain yang yang menye-menye lah, yang manja, yang terlalu banyak request, yang suka komplain. Nah, karena sampai saat ini memang masih ada beberapa pemain dari manajemen-manajemen sebelumnya gitu loh, seperti Luke Shaw, Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Ya terlepas beberapa pemain ini termasuk tokoh-tokoh senior lah hitungannya di dalam skuad Manchester United. Tapi kalau mau ada perubahan yang nyata, ya harus dibuang semua pemain-pemain yang udah lama ini. Harus benar-benar ada regenerasi. Skuad Manchester United diisi oleh pemain-pemain baru. Mau nggak mau ya harus ada perombakan total. Dari manajemen sudah ada perombakan total. Dari skuad menurutku masih belum total ya perombakannya. Dari pelatih sudah baru. Nah, kita lihat saja nanti. Ya masa Ineos nggak bisa melihat dari beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi gitu loh. Inti dari masalahnya itu sebenarnya apa? Tapi kembali lagi ya, sekitar 3 hari lagi Ruben Amorim akan resmi datang ke Manchester United sebagai pelatih baru dan akan ada jeda internasional selama kurang lebih 2 minggu. Baru setelah itu Ruben Amorim akan mengarahkan, akan menghandle pertandingan melawan Ipswich di Premier League. Nah, selama 2 minggu itu pula tentu akan ada waktu bagi Ruben Amorim untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan, untuk saling mengenal dengan para pemain, para staff, para manajemen secara keseluruhan, dan bisa harapannya sih di periode tersebut ketika Ruben Amorim datang,
ya Ruud van Nistelrooy tetap dilibatkan ke dalam staf kepelatihan Manchester United. Ya kita tunggu saja ya nanti untuk 3 hari ke depan nanti seperti apa. Gebrakan apa yang akan diberikan oleh Ruben Amorim kepada para pemain Manchester United. Dari sisi performa, dari sisi kerja keras, dari sisi kualitas, dari sisi pengembangan potensi. Akan ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh Ruben Amorim. Dan aku sangat tertarik untuk menantikan hal itu semua. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Para pemain Manchester United terkesan dengan Ruud van Nistelrooy selama tugasnya sebagai pelatih sementara. Sebuah sumber terpercaya menggambarkan dampak Van Nistelrooy sebagai luar biasa setelah ia mengambil alih 11 hari lalu. Setelah mengawasi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ya, sumber dari ruang ganti lagi ya teman-teman ya. Ini kadang aku pengen tahu siapa sih orang yang jadi informan di internal Manchester United ini. Selalu ada narasi sumber terpercaya. Waduh, sumber terpercaya. Memang kalau kita lihat di 3 pertandingan terakhir ya, saat di handle Ruud van Nistelrooy, itu secara performa menurutku sekilas memang terlihat lebih baik. Tapi untuk menjawab konsistensi itu masih belum. Karena ya ketika melawan Leicester, wah menurutku secara penampilan luar biasa. Skor telak 5-2, para pemain bermain sangat lepas, tidak ada beban, tampil dominan. Tapi ketika melawan Chelsea, ya Chelsea yang secara performa lebih bagus ya musim ini, nggak bisa menunjukkan hal itu. Dua-duanya justru main membosankan ya. Akhirnya skor imbang tidak bisa dihindari dan layak didapatkan masing-masing tim. Lalu kemarin saat melawan PAOK, nah ini kan klub dari Liga Yunani, meskipun secara hasil 2-0 menang telak, tapi klub yang dilawan juga masih secara kualitas masih berbeda jauh dengan Manchester United. Berdasarkan kualitas liganya pun sangat berbeda gitu loh. Nah di akhir pekan nanti ketika melawan Leicester, tentu kita semua mengharapkan hal yang positif. Dan kalau misalkan di akhir pekan nanti Manchester United bisa meraih kemenangan, otomatis di 4 laga yang dihandle oleh Ruud van Nistelrooy itu tidak mengalami kekalahan. Dan ini menurutku akan jadi pertimbangan yang sangat bagus bagi para manajemen untuk tetap mempertahankan Ruud van Nistelrooy. Karena apa ya? Karena aku masih percaya sosok Ruud van Nistelrooy ini nanti akan menjadi sosok yang sangat penting bagi para squad Manchester United. Bagi Ruben Amorim juga ya menurutku, karena ya Ruben Amorim ini sebagai pelatih baru nanti tentu dia membutuhkan seseorang yang benar-benar sangat memahami Manchester United. Mulai dari para pemain, mulai dari kultur, filosofi. Nah, Ruud van Nistelrooy kan dia yang paling paham gitu loh. Karena dia mantan pemain Manchester United, salah satu legend Manchester United juga. Jadi dia sangat memahami internal manajemen itu seperti apa. Filosofi-filosofi yang sudah diterapkan Manchester United sejak lama itu seperti apa gitu loh. Dan Ruben Amorim tentu membutuhkan masukan-masukan dari Ruud van Nistelrooy. Di sisi lain, untuk saat ini para pemain juga sangat respect gitu loh terhadap kehadiran Ruud van Nistelrooy. Karena secara tidak langsung itu bisa meningkatkan, bisa mendobrak moral para pemain gitu loh. Ya, kali kamu dibilangin orang-orang yang legend gitu, masa ya nggak tergerak, nggak mungkin lah. Selain selain ada perasaan respect, para pemain juga pasti lebih nurut gitu loh, lebih percaya, karena ya Ruud van Nistelrooy kan striker tajam pada masanya gitu loh, dan dia juga beberapa kali meraih trofi bersama Manchester United. Tentu kamu kalau dibilangi oleh orang yang sudah terlihat prestasinya dari sisi pemain ya, itu hasilnya pasti akan berbeda, responnya pasti akan berbeda. Dan aku berharap kedua orang ini dari sisi Ruben Amorim dan Ruud van Nistelrooy ini bisa saling bersinergi, bisa bekerja sama dalam struktur yang dibangun oleh manajemen Manchester United. Meskipun nanti Ruud van Nistelrooy memiliki tugas yang berbeda, tapi aku tetap sangat berharap dia akan bertahan di Manchester United. Itu.
Eman loh. Ya mendatangkan salah satu legend baru bekerja 3 bulan. Ya masa kata dikat mana rek? Masa RVN kata resign. RVN itu kalau kita lihat beberapa komentar ya entah itu pasca pertandingan atau pra pertandingan itu dia tuh kayak ngode memang. Saya belum memiliki kontak dengan Ruben Amorim. Saya belum melakukan komunikasi sama sekali. Ya masa erang ini kalau nak kontak rek kan WA-an apa iso dem-deman iso. Kode-kode itu kan salah satu kode kalau sebenarnya Ruud van Nistelrooy ini sangat terbuka dengan kedatangan pelatih baru dan dia juga masih berharap untuk bisa bertahan di Manchester United. Dan Ruben Amorim menurutku sebagai salah satu sosok pelatih yang sangat komunikatif, sosok pelatih yang bisa mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya dengan baik. Tentu ini akan sangat membantu dan bisa menjadi salah satu solusi yang bagus bagi internal manajemen untuk kedepannya. 2 orang ini, Ruben Amorim dan Ruud van Nistelrooy. Keren lah kalau misalkan 2 orang ini bisa saling berkolaborasi gitu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ada ekspektasi yang berkembang bahwa Amad Diallo akan menandatangani kontrak baru di Manchester United hingga tahun 2027. Ini nggak perlu diperdebatkan ya. Amad Diallo harus memperpanjang kontraknya di Manchester United. Setelah performa musim ini yang menurutku bisa dibilang konsisten, secara keseluruhan pertandingan yang dijalani oleh Amad Diallo, nggak ada alasan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Dan Amad Diallo pun masih ingin berada di Manchester United. Dia masih memiliki ambisi untuk bisa berkembang, berprogres, dan memaksimalkan potensinya bersama Manchester United. Apalagi kedatangan Ruben Amorim ini ya, menurutku Ruben Amorim ini akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Amad Diallo. Dan kita semua pasti sepakat dengan hal itu. Nggak ada kepikiran di benak Ruben Amorim untuk lebih banyak memberikan menit bermain kepada Anthony dibandingkan Amad Diallo. Nggak mungkin. Aku percaya Amad ini pasti akan berkembang di bawah kepelatihan Ruben Amorim ini. Pasti dari pemain sing boys lah, keren. Karena potensinya itu sangat kelihatan, tapi menit bermain yang didapatkan itu yang masih sangat sedikit. Di beberapa pertandingan terakhir ya. Maksudku mungkin Amad Diallo juga pernah mengalami penurunan performa musim ini, tapi dibandingkan dalam konsistensinya, dalam tampil bagus, dalam memberikan sumbangsih secara tim, itu lebih banyak. Maka dari itu nggak ada alasan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Amad Diallo. Fix harus diperpanjang. Dan pasti aku yakin 100% dia akan menjadi pemain inti di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Catat itu ya teman-teman. Oh yo ojo. Kalah, tapi teman Amad Diallo ini potensial banget lah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sunderland menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk target Manchester United terhadap Chris Rick pada tahun 2025. Real Madrid juga tertarik terhadap pemain tersebut. Wow. Pemain yang memiliki value sekitar 8 juta langsung dipatok 30 juta karena Manchester United tertarik. Seperti biasa ya. Kalau MU sedang mengincar pemain lain itu, wah otomatis harganya itu langsung melonjak drastis. Ini kayak bandar lama-lama Manchester United ini bisa mendongkrak harga-harga para pemain di pasar gitu loh. Jadi kalau di saham itu istilahnya ini jadi kayak pemain-pemain gorengan anjir, harganya bisa dimainkan sesuka hati. Tapi memang pemain yang masih berusia 17 tahun untuk musim ini mencetak 3 gol ya. Pemain yang berposisi di lini tengah menurutku adalah sebuah statistik yang menarik, dan memang kalau manajemen mengincar pemain tersebut harus ada lobby-lobbyan yang sangat efisien, sangat cerdas, karena jangan sampai Manchester United ini kembali dibodohi perihal harga pemain. Dan kalau memang sangat tertarik, menurutku proses komunikasinya, proses penawarannya akan dimulai dari bursa transfer musim dingin besok. Pasti akan ada lobby-lobbyan ini terkait Chris Rick ini. Karena menurutku secara performa juga bagus sih. Komposisiannya itu juga sangat
menarik, cukup matang juga decision makingnya, dan finishingnya juga bagus ya kalau lihat beberapa golnya. Meskipun dia bukan striker, tapi visinya itu ada, minimal visinya itu ada. Jadi kalau pemain ini memiliki visi yang bagus, otomatis pemain ini dapat lebih mudah menerapkan skema dari pelatih. Itulah yang menurutku sangat dibutuhkan untuk dimiliki semua pemain yang ada di Manchester United. Ya kita lihat saja Chris Rick ini benar-benar bisa didatangkan oleh Manchester United atau enggak di tahun depan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ini adalah bocoran jersey pre-match dari Manchester United di tahun 2025 mendatang. Jersey ini akan dikenakan pada paruh kedua musim ini. Ya kalau kita lihat ini jersey pre-match ini jelek ya. Kayak loreng-loreng kayak jersey angkatan, anjir. Angkatannya Barca. Ya maksudnya kombinasi warnanya itu loh kan mirip jersey Barca tuh. Biru, merah, hitam. Boyo apa ya? Ini karena menjelang hari pahlawan, Manchester United langsung meluncurkan jersey pahlawan ya buat Surabaya. Ini sebagai bentuk penghormatan buat Surabaya nih dalam memperingati hari pahlawan 10 November besok ini, Bang. Asik, well itu. Gak masuk, menurutku kurang lah ya. Kalau teman-teman menganggap bagus ya mungkin itu selera, tapi elek cuk menurutku cuk. Gak masuk iki. Kurang lah. Tapi ya itu kan pilihan ya. Namanya motif itu ya pasti ada aja. Enggak semua pasti bagus gitu loh. Tapi ini salah satu yang kurang menurutku ya untuk jersey pre-match ini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Untuk saat ini, Luke Shaw telah pulih dari cederanya dan kembali berlatih di Manchester United bersama tim utama skuad Manchester United. Staf Ruben Amorim akan menilai progres dan perkembangannya saat sudah resmi datang ke Manchester United pada tanggal 11 November besok. Wow. Akhirnya ya, setelah sekian lama, posisi di bek kiri ini para pemainnya sudah pulih semua. Di Real Malaysia, Luke Shaw ini sudah pulih semua. Tapi aku pribadi masih belum yakin 100% para pemain ini sudah siap untuk tampil secara reguler. Karena menurutku baru selesai dari cederanya dan masih masa pemulihan meskipun sudah berlatih. Secara tingkat kebugaran tentu masih belum optimal. Dan meskipun nanti sudah bisa tampil secara reguler bergantian ya antara Real Malaysia dan Luke Shaw sebagai bentuk rotasi. Tapi sebenarnya aku masih berharap Manchester United bisa mendatangkan back baru. Karena kedua pemain ini menurutku bukan komposisi pemain yang pas dan konsisten di bawah arahan dari Ruben Amorim untuk kedepannya. Luke Shaw yang sudah rentan cedera. Real Malaysia ini tipikal pemain muda yang sudah 1 tahun tidak bermain bersama Manchester United. Dan sempat ada isu terkena masalah mental. Nah, pemain-pemain muda Gen Z ini kan mentalnya gampang sakit ya. Gampang terkena, gampang baper gitu ya. Jadi kalau kita berkaca dari berita-berita sebelumnya, bahwa Manchester United tertarik untuk mendatangkan Alphonso Davies, lalu memulangkan Alvaro Fernandes, menurutku akan jadi salah satu opsi yang bagus sebagai sebagai tambahan di kedalaman skuad Manchester United dari sisi back kiri. Sambil kita berharap ya Real Malaysia dan Luke Shaw ini bisa kembali ke performa terbaiknya. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.